Presiden Jokowi kembali menyoroti naiknya kasus COVID-19 di sejumlah daerah, 5 provinsi termasuk DKI Jakarta terjadi tren kenaikan kasus. Meski demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta tadi mengatakan pandemi masih terkendali di ibu kota. Di saat yang sama sejumlah pakar mewanti-wanti ancaman masuknya varian Delta Plus yang terdeteksi sudah sampai di Malaysia. Apa yang menyebabkan kenaikan kasus COVID-19 belakangan ini terjadi kenaikan? Seberapa berbahaya tren kenaikan tersebut? Kita akan diskusikan malam hari ini bersama dengan 3 narasumber. Ada Pak Sony Hari B. Harmadi, Kabid Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Dwi Oktavia, Kabid P2P Dinkes Provinsi DKI Jakarta, dan juga Prof. Chandra Yoga Aditama, Direktur WHO Asia Tenggara 2018-2020. Selamat malam Pak Sony, Dr. Dwi, Prof. Chandra, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Ya, kita akan membahas tren kenaikan kasus yang kembali disoroti oleh Presiden Joko Widodo dan diingatkan kembali oleh Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan kemarin. Pak Sony, kenaikan ini monitoring dari Satgas sebetulnya bagaimana? Karena tampaknya terjadi tren kenaikan, apa yang membuat sejumlah daerah kembali terjadi tren kenaikan meskipun mungkin jumlahnya tidak begitu signifikan ya? Betul, Bung Reinhardt. Jadi terima kasih banyak. Presiden selalu mengingatkan bahwa kita harus sangat berhati-hati sekecil apapun kenaikannya. Memang kalau kita perhatikan tren kasus positif di Indonesia terus membaik ya. Kita juga masih dalam pengendalian yang sangat baik. Bahkan kalau menurut WHO Indonesia itu dikatakan bisa mengendalikan apabila kasus hariannya di bawah 2.700 kasus per hari. Dan kita sejak 15 Oktober lalu konsisten di bawah 1.000 kasus. Memang ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan. Kalau provinsi kita lihat di DIY, ya di DKI Jakarta, walaupun peningkatannya sedikit ya, di Gorontalo, lalu juga kemudian di Jawa Barat, ya di Jawa Tengah dan beberapa daerah lainnya. Nah kalau kita perhatikan, ada beberapa penyebab terjadinya peningkatan. Yang pertama memang ini kan beberapa daerah sentra ekonomi, sehingga terjadi peningkatan aktivitas, dampaknya pasti peningkatan mobilitas. Nah, tapi Bapak Presiden juga sudah menekankan bahwa peningkatan aktivitas dan mobilitas tadi harus dibarengi dengan pengetatan protokol kesehatan. Nah, ini pengetatan protokol kesehatan sebetulnya sudah sangat baik, tetapi kelengahan sedikit apapun itu berdampak terhadap potensi penularan. Lalu kemudian kita juga sangat mengamati adanya misalkan kasus di pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga kita betul-betul mengingatkan para guru, semua stakeholders yang ada di sekolah agar hati-hati. Lalu kemudian juga harus diambil langkah-langkah antisipasi secara cepat. Kalau kami lihat dari dashboard monitoring perubahan perilaku kami, sebetulnya membaik lagi nih Bung Reinhardt. Kemarin itu sempat jumlah kabupaten kota dengan kategori merah atau zonasinya di bawah 60% kepatuhan memakai masker menjaga jaraknya, itu jumlahnya kemarin naik, sekarang sudah turun lagi. Memang kita dorong lagi di daerah-daerah yang mengalami peningkatan zonasi merah tadi atau mengalami penurunan kepatuhan itu kita dorong lagi supaya daerahnya, satgas daerahnya juga mengingatkan masyarakatnya. Jadi memang langkah-langkah antisipasi terus dilakukan termasuk tidak menurunkan testing, karena bagaimanapun juga testing ya kita perkuat sehingga kita bisa melakukan deteksi. Di sisi lain pencegahannya dengan 3M terus dilakukan, kira-kira gitu. Oke, Pak Sony, bagaimana jika tren kenaikan ini terus terjadi, apalagi kita mendekati akhir tahun ini Pak Sony, yang dikhawatirkan selalu diingatkan bahwa ada potensi kenaikan di akhir tahun mengingat ada libur Natal dan juga Tahun Baru? Ya Bung Reinhardt, satu hal yang penting adalah kita masih berada dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Sehingga dengan PPKM level ini, kalau seandainya satu daerah dievaluasi dalam 2 minggu, ternyata turun dari level 2 menjadi 3 ya, atau naik statusnya menjadi lebih berisiko dari 3 ke 4 dan seterusnya, itu sangat dimungkinkan. Begitu dia masuk ke level yang lebih berisiko tadi, tentu akan ada pengetatan lagi, karena jelas kan di setiap level itu apa saja aturan-aturan yang berlaku, ya pembatasan-batasan kegiatan apa saja yang harus dilakukan. Jadi evaluasi terhadap semua indikator epidemiologi yang digunakan untuk leveling PPKM daerah
itu terus dimonitor oleh pemerintah, dimonitor oleh Satgas. Oke. Kalau seandainya masih ada terus seperti itu, tentu kan tadi ya akan ada pembatasan aktivitas, akan ada pembatasan mobilitas yang lebih ketat. Oke, saya ke Dokter Dwi. Dok, Jakarta disoroti kembali soal kenaikan kasus COVID-19, meskipun sekali lagi mungkin angkanya belum begitu signifikan, tapi tren itu terjadi, tren kenaikan. Daerah mana saja yang kemudian memang tercatat, Dok, ada kenaikan kasus di ibu kota? Baik, terima kasih. Selamat malam. Jadi tentu kita selalu harus waspada dengan COVID ini karena situasi yang semula misalnya kita rasakan cukup aman, tapi pada saat kita lihat ada potensi kenaikan tentu kita harus segera antisipasi. Secara umum kita melihat di DKI Jakarta memang masih relatif stabil, artinya kita melihat dalam periode 2 minggu terakhir persentase positif dari kasus-kasus yang diperiksa adalah dari sampel orang yang diperiksa berkisar antara 0,3% sampai 0,7%. Ini up and down dalam kisaran yang kecil dengan jumlah orang yang dites masih sama, berkisar di antara 15.000 sampai 25.000 orang tes per hari. Jadi kalau kita lihat secara umum, Jakarta memang kondisinya masih kurang lebih fluktuasi yang sama. Tetapi memang pada saat kita melihat beberapa breakdown wilayah, kita perlu hati-hati karena ada beberapa wilayah yang ada sedikit kenaikan dalam 2 minggu sampai 4 minggu terakhir. Berbeda-beda, tetapi kurang lebih gambarannya memang kita harus waspada terus. Oke, ya, dan itu terjadi kenaikan hampir di semua daerah ya, Dokter Dwi. Maksudnya adalah Jakarta Barat, Timur, Utara, ini kan yang disoroti oleh Menko Marves. Iya, jadi ada bagian Jakarta Barat misalnya yang kurang lebih terjadi sedikit peningkatan pada periode 3 minggu terakhir. Pada Jakarta pada Jakarta Timur ada peningkatan sekitar 4 minggu terakhir. Ada juga Jakarta yang baru meningkat dalam 2 minggu terakhir. Tapi tadi peningkatannya memang kecil sekali, ada rentang sekitar 0,3 sampai 0,7% naik turunnya setiap hari kurang lebih, sehingga di rata-rata mungkin juga tidak terlalu jauh. Ada di kisaran sekitar 0,5%. Sudah ada evaluasi, Dok, kira-kira ini penyebab kenaikannya karena apa? Tentu pada saat kita melihat kasus, kita akan melakukan tracing sehingga variasi dari setiap kasus bisa dibaca, bisa dikenali. Memang ada yang kaitannya utamanya semua karena akibat aktivitas ya, baik aktivitas pekerjaan atau aktivitas lain yang bisa dilakukan sehingga kemungkinan terjadi interaksi orang. Oke, nanti kita bicara soal tracing, tapi sebelum ke sana saya ke Prof. Chandra. Prof, bagaimana Anda membaca tren kenaikan kasus yang terjadi di beberapa daerah ini? Apakah konsekuensi logis dari pelonggaran kah atau menurut Anda kemudian ada faktor-faktor yang lain? Ya, jadi ada 3 hal ya Bang Renald ya. Yang pertama, kita tentu melihat sisi positif pemerintah, ya bahkan Presiden, Satgas, Pemda DKI semua mengikuti angka kenaikan ini secara sangat hati-hati begitu ya. Begitu juga media ya. Saya kira saya sama Pak Sony udah agak lama nggak dihubungi CNN, sekarang dihubungi lagi, itu kan artinya media melihat alertness ini. Gitu. Jadi saya pikir itu satu hal yang bagus di mana memang kita mesti harus ikuti perkembangan ini dari waktu ke waktu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya ingat sekali pada tanggal 15 Mei, itu jumlah kasus kita 2.100 pada waktu itu, hari per hari. Kemudian kasus 2.100 itu naik sampai 27.000 pada tanggal 3 Juli. Dan pada saat naik sampai 27.000 itulah sudah baru dilakukan PPKM darurat. Jadi dari 2.100 ke 27.000 itu lebih dari 10 kali. Dan kita lihat dampaknya kan besar sekali ya. Kenaikan Juni, Juli, Agustus itu sekian orang yang sakit, sekian orang yang meninggal, rumah sakit penuh di mana-mana begitu ya. Jadi kalau sekarang dilakukan pengamatan yang sangat ketat, kenaikan sedikit diantisipasi, itu bagus sekali supaya jangan sampai naiknya panjang kemudian baru dilakukan pengetatan gitu ya. Karena kalau itu dilakukan lagi maka akan terjadi seperti yang lalu. Jadi ini suatu hal yang positif dari sisi itu dan kita harus amati. Yang ketiga, kita mesti sadar bahwa memang kita tentu saja bersyukur angkanya landai sekali ya, jauh lebih rendah dari negara ASEAN lain dan sebagainya. Tapi memang pandeminya belum selesai.
Jadi kemungkinan fluktuasi masih ada. Saya tidak mau bilang bahwa ini akan naik lagi begitu ya. Tentu kita sangat tidak mengharapkan, tapi kemungkinan fluktuasi itu masih akan ada. Dan itu sudah terbukti di banyak negara. Walaupun cakupan vaksinasi tinggi, walaupun disiplin orang tinggi juga ya, tapi kemungkinan naik itu masih ada. Jadi kita secara umum belum bisa kendalikan secara penuh COVID ini di dunia, dan berbagai hal masih mungkin terjadi. Tadi juga disebut-sebut sedikit tentang kemungkinan varian baru dan sebagainya. Cuman ya balik lagi kita ambil sisi yang positif gitu ya, bahwa semua pihak sekarang sangat peduli dengan kenaikan walaupun baru sedikit, tapi ini yang harus dilakukan supaya kalau nanti tidak naiknya nggak sedikit lagi, mulai agak banyak, maka pengetatan memang sudah harus dilakukan supaya jangan jadi tidak terkendali lagi. Oke, Prof, belajar dari kenaikan yang terjadi di negara-negara lain, ini kan selalu banyak kemudian diulas, tapi sekali lagi penting untuk kita ingatkan kembali, belajar dari negara-negara yang lain yang sekarang ini tengah terjadi kenaikan kasus, sejauh mana kita sebetulnya harus mengantisipasi ini, Prof? Apalagi sekali lagi kita menyoroti di akhir tahun yang memang sudah banyak diwanti-wanti oleh banyak pihak bahwa ada potensi kenaikan kasus. Nah, dari apa yang terjadi di negara lain, apa yang sebetulnya bisa kita pelajari dan bisa kita implementasikan sehingga kita bisa menghindari yang namanya gelombang ketiga atau kemudian kenaikan kasus yang signifikan yang tentu tidak kita harapkan, tapi sekali lagi tentu kita perlu untuk mengingatkan banyak pihak. Tapi dijawabnya nanti, Prof. Kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan lanjutkan dialognya. Saya langsung ke Prof. Chandra. Prof, selain mencermati dengan seksama setiap adanya tren kenaikan, menurut Anda sejauh apalagi kemudian langkah yang bisa diambil oleh pemerintah di saat mulai terjadi kenaikan dan kita melihat apa yang terjadi di negara-negara lain yang saat ini tengah terjadi kenaikan kasus? Ya kan sebenarnya kenaikan itu atau perkembangan yang ada selalu akibat dari 3+1 ya. 3+1 yang tiga yang pertama adalah pembatasan sosial. Pembatasan sosial itu dari orang per orang, bagaimana kepatuhan protokol kesehatan, sementara dari pemerintah bagaimana kepatuhan menjalankan PPKM sesuai dengan tingkatnya. Ya, jadi mobilitas orang ada di sini, itu poin pertama. Poin kedua adalah tentang jumlah tes dan trace. Barusan Pak Tony mengatakan jumlah tes tetap dijaga. Saya ingat sekali pada waktu kasus naik di India, salah satu analisa yang keluar karena jumlah tes mereka turun ya. Sudah itu dia tes itu dia naikkan, begitu kasusnya sudah turun, tesnya memang tidak diturunkan gitu ya. Jadi kalau memang kita tidak turun itu bagus sekali. Dan yang ketiga adalah cakupan vaksinasi, mau tidak mau harus digenjot. Kenapa saya bilang 3+1? Yang 3 ini kita sudah kenal, tapi ada kemungkinan ada varian baru kan begitu ya. Kalau kita mengaca sebelum ini, maka banyak sekali kenaikan yang terjadi itu dihubungkan dengan varian Delta ya. Nah, kita tentu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan varian-varian ini. Mudah-mudahan tidak ada yang baru. Kebetulan saya kemarin baru rapat dengan teman-teman saya di Independent Allocation Vaccine Group-nya COVAX. Dan kami juga sudah bicara, ini sebenarnya cukup lama. Tidak ada varian baru lagi ya. Kita berharap ini akan tetap begini karena ini kan akan bagus buat dunia. Tapi kan itu sesuatu yang uncertain. Jadi saya kira bagaimanapun yang mesti dilakukan adalah kewaspadaan 3+1 itu. Nah, untuk varian baru tentu ada 2 yang bisa dilakukan. Nomor 1 adalah yang sudah berulang kali disampaikan, menjaga pintu masuk. Tapi yang kedua juga meningkatkan jumlah pemeriksaan whole genome sequencing. Nih Pak Tony udah berkali-kali saya omongin ini, dia udah bosen nih. Katanya Prof. Chandra ngomong ini lagi. Tapi itu hal yang penting untuk yang kemungkinan varian baru. Ingat bahwa varian baru itu bisa datang dari luar negeri, bisa juga datang dari negaranya masing-masing. Dan itu berhubungan dengan aktivitas orang kalau tidak terkendali. Jadi itu 3+1 itu yang dari saya Pak. Oke. Baik, nanti kita akan bahas juga soal varian baru ini. Sebelum ke sana saya ke Dr. Dwi lagi. Dok, dari kenaikan kasus yang terjadi di Jakarta, di hampir semua daerah ini, seperti apa kemudian tracing yang dilakukan dan faktor apa yang memang dominan menyebabkan penularan kasus? Baik, jadi tentu kita melakukan tracing, berusaha agar semua kasus bisa sebanyak-banyaknya bisa dikenali kontak eratnya untuk kemudian dilanjutkan tracing. Sebagai rata-rata, berapa banyak perbandingan antara setiap kasus indeks atau kasus pertama dengan jumlah orang yang bisa dilakukan tracing dan dilakukan swab dengan PCR,
Jakarta sudah mencapai 1:15,6. Berarti satu kasus, dari kasus yang pertama sudah rata-rata dilakukan tracing dan pemeriksaan PCR pada 15-16 orang kontak eratnya. Itu yang kita mau pertahankan terus ya. Jadi kita ingin agar semua yang mempunyai riwayat kontak erat dengan kasus indeks atau kasus pertama tadi bisa kita pastikan bahwa kondisinya tidak terjadi penularan di antara mereka. Itu yang kita mau lakukan terus. Nah, kalau dilihat dari penyebab, tentu saja berbagai macam penyebab kita bisa lihat saat ini dengan aktivitas yang sudah hampir maksimal dilakukan, maka kemungkinan interaksi orang menjadi jauh lebih tinggi, sehingga pasti ada riwayat penularan akibat aktivitas bersama, bekerja dalam satu kesempatan, atau beraktivitas dalam rangka pekerjaan atau aktivitas sosial lainnya, termasuk juga yang harus diwaspadai. Jadi itu semua yang selalu kita lihat sejak awal kita lakukan upaya penanggulangan COVID di Jakarta, maka ragam penularan ini, faktor risiko yang bisa meningkatkan penularan, kurang lebih mempunyai gambaran yang serupa ya, sehingga setiap aktivitas prinsipnya memungkinkan untuk jadi penularan kalau ada peluang tidak ketatnya diterapkan protokol kesehatan. Oke, Dok, Pak Wagub kan mengatakan meskipun terjadi kenaikan, tapi trennya atau situasinya masih terkendali ya. Nah, ini mungkin bisa didefinisikan terkendalinya itu yang seperti apa? Apakah mengacu pada angka-angka kah atau ada indikator yang lain? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat tentu yang disebutkan sebagai terkendali, yang pertama kita melihat berapa banyak tes yang bisa kita lakukan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa masalah yang ada di populasi atau di masyarakat. Seperti tadi disampaikan Prof. Chandra bahwa tidak diturunkan testingnya, itu juga yang kita lakukan. Di DKI Jakarta setiap hari kisaran orang dites antara 15.000 sampai 25.000 dengan berbagai alasan untuk melakukan tes. Ada memang karena mempunyai gejala atau dilakukan tes pada kontak erat, atau memang orang yang melakukan tes karena kebutuhan untuk dirinya atau aktivitas yang akan dilakukan. Sehingga kita bisa lihat berapa persen di antara orang yang dites, kita melihat range antara 0,3 sampai 0,7% rata-rata per hari. Sehingga kita bisa lihat apakah situasi masih tetap kurang dari 5% seperti yang dipersyaratkan WHO. Kalau demikian berarti situasinya memang relatif kita mempunyai situasi yang cukup terkendali sejauh ini. Berarti dengan jumlah testing yang cukup, dengan persentase positif yang rendah, kurang dari 5%, dari dua kategori itu kita sudah relatif mempunyai gambaran kondisi yang sesungguhnya memang situasi cukup baik. Tetapi kemudian kita juga lihat, karena data COVID ini kita lakukan analisanya harian, supaya kita tidak sampai kecolongan pada saat terjadi tanda-tanda peningkatan. Nah, tadi kita lihat dari harian, maka kurang lebih walaupun ada fluktuasi up and down, tapi kurang lebih gambarannya masih sama. Selain itu, kita juga mempunyai indikator lain adalah melihat berapa tracing ratio yang kita kelola. Tadi yang saya sampaikan, setiap satu kasus indeks rata-rata bisa kita lakukan tracing di Jakarta sampai 15 kontak erat. Ini yang terus kita mau pertahankan dan kita tingkatkan. Jadi jangan sampai ada kasus indeks yang tidak dapat dilakukan tracing, itu yang kita hindari. Dan selain itu tentu kita harus melakukan juga upaya-upaya lain seperti pemantauan tingkat RW dan sebagainya, supaya kita tahu apakah pada level komunitas ada zona-zona RW yang kemudian meningkat kasus-kasus atau tidak, sehingga kita kembali bisa menerapkan dulu zona RW merah, RW kuning dan sebagainya. Oke, Pak Soni, tingkat kepatuhan masyarakat saat ini sebetulnya bagaimana? Apakah ada korelasi di daerah-daerah yang memang terjadi tren kenaikan dengan turunnya tingkat kepatuhan, atau justru berbeda? Dan bagaimana kemudian pemerintah daerah ini bisa melakukan intervensi, Pak Soni? Karena kan yang diminta adalah Pemda dan juga semua pihak untuk mengintervensi agar bisa menjaga angka kenaikan ini agar tidak semakin signifikan tren kenaikannya, Pak Soni. Baik, jadi yang pertama, surprisingly bagus sekali bahwa ternyata di tengah pembukaan aktivitas dan peningkatan mobilitas, kepatuhan protokol kesehatan masyarakat masih sangat baik. Berbeda dengan beberapa bulan yang lalu,
ketika terjadi peningkatan aktivitas dan mobilitas itu diikuti oleh penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Tetapi memang dalam seminggu terakhir terjadi sedikit penurunan. Ya, kepatuhan memakai masker itu skornya turun dari 8,26 menjadi 8,12 ya. Hal yang serupa juga turun untuk kepatuhan menjaga jarak. Menjaga jarak itu kan bukan cuma keputusan individu, tapi juga keputusan orang lain. Ketika mobilitasnya tinggi, tentu untuk menjaga jarak menjadi lebih sulit. Oleh karenanya kami selalu menekankan pakai masker sangat penting dan gunakan ya bisa melakukan self assessment apakah masker yang digunakan itu perlu double atau tidak tergantung pada situasi risikonya. Lalu kemudian Bapak Presiden tanggal 25 Oktober lalu sudah mengumpulkan mengumpulkan para kepala daerah melalui virtual. Begitu ada kenaikan kasus, seluruh kepala daerah diingatkan oleh Presiden hati-hati. Padahal kenaikannya masih kecil ya. Jadi pemerintah bergerak cepat mengidentifikasi dan melakukan intervensi. Di Pulau Jawa Bali memang tren kenaikan kasus terakhirnya terjadi pada 43 kabupaten kota dalam seminggu terakhir. Tetapi kita betul-betul langsung segera mengingatkan kepala daerah dan juga segera melakukan berbagai intervensi, tetap menjaga kemampuan testing dan tracing kita, meningkatkan cakupan vaksinasi. Satu hal yang memang menjadi tantangan kita adalah bagaimana tetap menjaga kepatuhan protokol kesehatan yang tinggi, lalu kemudian peningkatan ini juga diwaspadai karena 34% kabupaten kota di Jawa Bali yang mobilitasnya tinggi, itu ternyata cakupan vaksinasinya belum mencapai target. Nah itu menjadi PR kita semua. Jadi pemerintah juga selain mendorong Pemda untuk aktif menindak pelanggaran protokol kesehatan, memastikan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di tempat perbelanjaan, restoran, wisata, pasar, dan seterusnya, juga mencoba mendorong peningkatan cakupan vaksinasi. Forkompimda atau Satgas daerah diminta bertindak tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan dan masyarakat diminta tetap waspada. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dan kita berharap seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta ya, daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang besar, kepatuhan protokol kesehatannya masih baik. Memang di beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah itu mengalami fluktuasi ya, sehingga kami juga mendorong para duta perubahan perilaku untuk bergerak. Tadi Prof. Chandra sudah mengingatkan banyak sekali, dan kita tentunya selalu mendengarkan para ahli di dalam mengambil beberapa strategi kebijakan atau strategi yang dilakukan di lapangan. Oke, Pak Soni, apakah mengubah kembali masa karantina dari 3 hari menjadi 7 hari ini juga menjadi bagian dari strategi yang disampaikan oleh Pak Luhut bahwa melihat tren kenaikan kasus atau mungkin ancaman varian baru ini bisa kemudian mengubah masa karantina kembali menjadi 7 hari? Satgas juga mendukung itu, Pak Soni? Iya betul. Jadi kan makanya kasus COVID-19 di Indonesia alhamdulillah tetap terkendali, terus membaik karena pemerintah konsisten mengevaluasi secara reguler ya. Dalam 14 hari kita evaluasi, melihat termasuk misalkan penurunan waktu karantina itu kan didasarkan pada 2 hal penting. Pertama adalah situasi kita ya, lalu yang kedua adalah situasi negara yang diperbolehkan untuk masuk, situasi penanganan pandemi COVID-19. Jadi kita sangat hati-hati menyeleksi negara yang boleh masuk, lalu kemudian kan sekarang begitu datang langsung dilakukan screening ketat. Ya, jadi sebelum masuk karantina sudah harus dites PCR supaya kita langsung memperoleh hasilnya ditunggu dulu, memisahkan mereka. Kalau misalkan ada yang positif, langsung di bandara dipisahkan. Kalau ada yang positif, langsung dilakukan whole genome sequencing seperti yang disarankan Prof. Chandra tadi. Jadi upaya pemerintah itu nggak pernah surut ya. Tadi kita juga dengarkan kan Prof. Chandra. Jadi ketika negara lain itu ternyata kasusnya bisa turun, mereka juga beberapa menurunkan testing. Nah kita tidak, ketika kasus kita sedang landai pun testing kita tetap tinggi di angka yang sama, termasuk yang dilakukan oleh DKI Jakarta. Jadi memang upaya-upaya kita tuh sangat hati-hati secara bersama-sama. Satu hal yang kita minta dari masyarakat, tetap patuhi protokol kesehatan.
karena kondisi masih dalam kondisi pandemi. Oke, Pak Sony, kita break dulu, Prof. Chandra dan juga Dr. Dwi. Setelah ini kita membahas soal varian Delta Plus, Pak Sony. Sejauh mana Satgas mengantisipasi soal ancaman varian Delta Plus ini dan apakah memang akan memperketat pintu-pintu masuk kembali ke Indonesia? Tapi di saat yang sama kita tahu bahwa saat ini tengah terjadi pelonggaran, termasuk juga untuk akses keluar masuk ke Indonesia. Bagaimana ketika varian Delta Plus dideteksi sudah sampai di Malaysia? Tapi kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke, Pak Sony, soal varian Delta Plus, bagaimana Satgas mencermati dan mengantisipasi ini yang kemudian juga sudah sampai atau terdeteksi sampai di Malaysia? Ya, jadi memang menyusul Singapura kan Malaysia sudah mengumumkan ya kasus pertama varian AY4.2 ini dan berasal dari 2 pelaku perjalanan internasional. Di tes pertama negatif, ternyata di tes berikutnya ketika masa karantina positif ya. Dilakukan whole genome sequencing ternyata varian baru. Pak Luhut ya selaku koordinator Jawa Bali juga sudah mengingatkan ya bahwa hal ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Pak Kasatgas juga tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa surat edaran bagi pelaku perjalanan internasional atau luar negeri ini itu betul-betul bisa menyesuaikan tergantung pada situasi yang ada. Intinya kehati-hatian kita sangat melihat pada kondisi, makanya kok kelihatannya sebentar-sebentar ada perubahan kebijakan, sebentar-sebentar perubahan kebijakan, karena memang sangat dinamis kondisi yang ada. Intinya kita betul-betul mencegah jangan sampai varian baru masuk, mendeteksi sebisa mungkin di pintu-pintu perbatasan ya atau di titik-titik masuk, lalu kemudian kalau sampai ditemukan ya tentu whole genome sequencing dan bahkan mungkin kita akan memperketat lagi ya pintu masuk, menutup pintu masuk, dan memang ada kan baru 19 negara yang diperbolehkan. Jadi kita juga sangat hati-hati di sana. Oke, jadi apa saran atau rekomendasi dari Satgas di pintu-pintu masuk ketika sudah mulai terdeteksi varian Delta AY4.2 ini, terutama di Malaysia yang paling dekat lah katakan ya? Ya, jadi kan gini, perbatasan Malaysia tuh ada 3 ya pintu masuknya, melalui jalur udara ya, melalui jalur darat, melalui jalur udara kita tahu ke beberapa titik, melalui jalur laut ya, melalui Batam dan Bintan, dan juga pos lintas perbatasan negara ya di Entikong dan Aruk. Makanya kita sangat hati-hati ya, kemarin juga saya sudah diperintahkan Kasatgas untuk mendampingi Menhub melihat betul ya, memastikan mendampingi Pak Menhub memastikan bahwa titik-titik perbatasan itu dijaga dengan ketat. Makanya kalau dulu orang itu dites, dibawa dulu dari pintu masuk, dibawa ke tempat karantina baru dites. Ya ternyata begitu positif mereka kan berangkat bareng-bareng gitu loh. Nah ini yang berbahaya, sehingga kita pastikan bahwa orang itu begitu masuk ya sebelum dia ke tempat karantina dites dengan hasil tes PCR kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Mereka harus menunggu dulu memastikan bahwa negatif baru boleh melanjutkan ke tempat karantina. Nah kalau misalkan dirasa ini terlalu berisiko, tentu lama waktu karantina akan ditambah. Kan Pak Luhut juga sudah mengingatkan bahwa itu sangat mungkin terjadi kalau memang ancamannya meningkat. Jadi kita betul-betul memperketat screening bagi pelaku lintas perbatasan atau pelaku perjalanan internasional. Oke, seberapa berbahaya sih Pak Sony, mungkin Satgas punya pencermatan atau kajian tersendiri soal varian yang baru ini, varian Delta AY4.2 ini? Ya ini kan varian of interest ya, Prof. Chandra yang lebih ahli sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dari data jumlahnya kelihatannya mulai mengecil ya secara proporsional. Tingkat penularannya kami belum tahu ya, belum tahu secara persis, tetapi konon dia lebih menular. Jadi kita tetap hati-hati dengan semua bentuk varian baru, karena bagaimanapun juga pengetahuan kita terhadap varian baru kan masih terbatas. Ya, sehingga kita betul-betul mencegah jangan sampai imported cases ini masuk ke Indonesia gitu. Oke, Prof. Chandra, benar Prof, varian Delta Plus ini lebih menular, lebih berbahaya? Kalau boleh saya bicara sedikit tentang aplikasi Peduli Lindungi yang tadi dibicarakan. Ini saya pakai baju hitam begini, sweater, bukannya mau sok-sokan, saya lagi jalan-jalan.
gitu ya. Saya lagi jalan-jalan di tempat yang dingin. Bedanya saya dengan Pak Sony dan Dr. Dwi adalah saya pensiun jadi bisa bawa cucu di hari kerja. Pada waktu saya masuk tempat ini tadi dan juga minggu lalu saya ke tempat itu hanya supir yang di barcode, di scan aplikasi Peduli Lindungi. Penghuni mobil lain tidak di scan. Itu ini yang saya alami. Itu satu ya. Yang kedua, kalau kita masuk ke mall atau kemana kan ditulis di dalam kita scan barcode itu akan ditulis Anda masuk jam sekian ada 100 orang dalam mall itu gitu ya atau dalam ruangan itu. Gitu. Saya tahu di banyak negara saya nggak tahu ya Dr. Dwi, saya belum pernah dengar di Jakarta. Katakanlah kita masuk hari Minggu ada 100 orang dalam ruangan itu, tentu tidak ada yang positif. Kalau mau positif kan nggak bisa masuk. Tapi kalau hari Senin atau Selasa salah satu dari 100 itu ada yang positif, maka yang 199 lainnya itu dikasih tahu, kemarin kamu masuk mall, di mall itu kemarin negatif tapi hari ini ada yang positif. Coba kamu 99 lainnya itu dites lah. Selain yang satu diperiksa 15 tadi Dr. Dwi sampaikan. Jadi ini ada hal yang bisa diberlakukan lebih besar lagi untuk aplikasi Peduli Lindungi. Okay. Itu usul saya saja. Tentang ayat 4.2, selalu kalau ada varian baru kita lihat 5 hal, Reinhard. 1, kemungkinan penyebarannya. 2, kemungkinan berat ringannya. 3, kemungkinan infeksi ulang. 4, kemungkinan dampaknya terhadap diagnosis. Dan 5, kemungkinan dampaknya terhadap vaksin. Dan seperti tadi disampaikan Pak Sony, maka memang untuk varian baru belum semuanya ada data. Yang saat ini sudah ada data yang sudah dipublish juga. Bukan dipublish dalam bentuk jurnal peer review, tapi sudah ada data adalah di Inggris, dia memang 10-15% lebih mudah menular ketimbang varian Delta. Data-data yang lain masih ya here and there begitu belum bisa disajikan secara jelas, tapi kalau penularan 10-15% memang iya. Kalau kita lihat varian-varian yang lain juga begitu kan, mula-mula ada laporan penyebaran dulu, baru kemudian ada laporan berat ringan. Kalau vaksin biasanya laporannya akan belakangan karena kita butuh penelitian yang jelas membandingkan proteksi terhadap varian ini dibandingkan dengan varian ini. Yang jelas 10-15% lebih mudah menular itu sudah disepakati oleh para pakar. Jadi kita memang mesti hati-hati. Oke, jadi harus berhati-hati. Dr. Dwi, terakhir ke Anda, bagaimana kemudian sebagai Jakarta sebagai pusat pergerakan, pusat ekonomi, mengantisipasi mobilitas yang diperkirakan meningkat di akhir tahun, kemudian juga ada varian baru yang juga harus diantisipasi, seperti apa kebijakan ke depan? Baik, terima kasih. Jadi tentu untuk aktivitas warga, mungkin untuk aktivitas warga keluar masuk wilayah DKI Jakarta kita akan sesuai dan sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat juga bersama daerah aglomerasi. Dan kepada warga masyarakat tentu harus diingatkan selalu bahwa setiap ada interaksi dengan orang lain maka tetap ada peluang kita untuk bisa tertular atau menularkan COVID, sehingga kita harus sama-sama menerapkan protokol 3M. Baik. Kemudian dari sisi pemerintah maka kami tetap akan lakukan penguatan untuk testing, jadi menjaga jumlah testing yang cukup memadai agar bisa segera dikenali setiap kali ada potensi ancaman peningkatan kasus. Dan pada saat kita temukan kasus maka tracing akan kita lakukan dengan jangkauan tracing yang baik, yang minimal bisa memenuhi 1:15 atau lebih daripada itu. Di sisi lain tentu kita juga aktif melakukan whole genome sequencing. Sampai saat ini sudah ada 2.339 sampel whole genome sequencing yang dikirim dari Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pemetaannya, sehingga kita bisa berkontribusi kepada pemerintah pusat tentunya, kepada seluruh mewakili gambaran di Indonesia bersama juga sampel lain yang berasal dari provinsi lain agar kita mempunyai kemampuan deteksi dini yang baik. Jadi itu yang kita terus lakukan. Oke, mudah-mudahan dengan terus mengingatkan semua pihak, pemerintah dan juga masyarakat bahwa pandemi ini masih ada dan ada banyak hal yang perlu diantisipasi. Ini terus bisa membuat situasi terkendali dan tentu kita tidak berharap bahwa ada kenaikan kasus yang terus-menerus terjadi. Terima kasih banyak Pak Sony, Dr. Dwi, Prof. Chandra Yoga Aditama sudah berbagi perspektif pada malam hari ini di Newscast. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu Bapak Ibu.